Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi nih kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas ini Mas Bro ya, istilah-istilah dalam trading saham. Ini bagi teman-teman yang pemula wajib nih nonton video ini. Karena banyak kan kalau di grup-grup Telegram atau grup-grup WhatsApp yang membahas tentang saham itu, mereka suka ngasih singkatan-singkatan yang menurut saya sih akan susah dipahami kalau teman-teman itu baru masuk ke bursa saham. Nah, teman-teman lihat video ini biar nanti kita itu kalau ngelihat obrolan senior-senior kita di bursa saham atau di grup-grup itu nanti bisa nyambung. Nah, oke, kita akan langsung lihat aja, ada beberapa singkatan yang udah saya rangkum di sini ya, semoga bermanfaat. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya, guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Pur set seperti ini. Mas Pur nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Pur bisa kontak saya aja. Kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Ya, yang pertama adalah CL. Nah, CL itu adalah cut loss. Nah, cut loss itu artinya apa? Cut loss adalah saat kita itu floating loss, atau saat di saham kita itu warnanya merah atau loss ya, floating loss, itu Mas Bro menjual sahamnya dalam kondisi rugi. Itu namanya cut loss. Cut loss artinya memangkas kerugian biar nggak semakin dalam lagi. Nah, itu cut loss, CL. Oke, yang kedua adalah SL, stop loss. Ini ada bedanya Mas Bro, stop loss dan cut loss. Kalau cut loss kita menjual langsung, tapi kalau stop loss itu biasanya ada fitur khusus di sekuritas masing-masing ya. Ada fitur namanya stop loss. Biasanya kalau stop loss seperti ini, kalau turun berapa persen dari angka ini, itu akan langsung terjual otomatis. Itu namanya stop loss. Jadi stop loss itu biasanya pakai fitur atau pakai aplikasi. Ya, pakai istilahnya itu pakai robot ya, pakai perintah. Kalau CL langsung aja haki. Tapi itu Mas Bro ya, untuk SL dan CL ya sebenarnya sama aja, jual-jual rugi seperti itu. Cuman kalau CL pakai manual, SL pakai fitur di sekuritas. Oke, selanjutnya adalah taking profit atau TP. Ya, ini adalah hal yang paling kita seneng di bursa tentunya. Taking profit adalah mengambil keuntungan ya saat sekuritas atau porto kita hijau. Nah, Mas Bro menjual saham tersebut ya dalam kondisi untung. Nah, itu namanya TP atau taking profit. Lanjut, yaitu TS, itu trailing stop. Nah, ini sama kayak stop loss tadi. Trailing stop itu sama dengan TP, tapi dia pakai fitur otomatis dari sekuritas. Nah, kalau di MNC Sekuritas yang udah saya bikin video tadi, itu ada namanya setiap dia itu turun berapa persen dari high price, dia akan ngejual secara otomatis. Seperti itu. Jadi TS ini tinggal diatur aja perintahnya mau jual di harga berapa. Seperti itu ya. Sama, dia itu hal yang kita suka, yaitu saat kita mengambil keuntungan dari bursa tentunya, itu TP ya, taking profit. Nah, terus selanjutnya adalah MM. Nah, MM adalah money management. Nah, kepanjangan money management. Jadi kalau kita beli saham itu kan disarankan jangan all in, yaitu pakai Mau MM-nya terserah, mau 20, 30, 50 atau separuh-separuh. Yang pasti saat Mas Bro memutuskan untuk membeli saham, itu harus pakai money management, atau istilahnya kalau saham yang kita beli itu turun, nanti kita bisa averaging down. Jadi AVG kita akan turun dan kita tunggu bisa naik seperti itu. Kalau misalnya Mas Bro nggak pakai money management, saat sahamnya turun pasti langsung deg-degan dan was-was karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau masih turun lagi kan bingung juga, loss-nya semakin dalam. Tapi kalau kita pakai MM, kita masih ada dana di RDN buat averaging down, kita akan lebih santai saat kita terjun di dunia saham. Nah, itu namanya MM, money management. Terus selanjutnya adalah HK. Nah, ini hajar kanan. Karena ada juga teman-teman yang belum paham juga, Bang, HK itu apa gitu nanya. HK itu hajar kanan, itu saat kita itu membeli sebuah saham, ya nggak mau antri, maunya langsung beli. Nah, itu HK. Nah, saya langsung contohin aja di sini, guys. Nah, saya udah buka di sini adalah ini Mas Bro, yaitu saya contohin yang plus aja deh. Yang ini ya, yang plus ya.
Yang plus yaitu misalnya ini ya KBLF ya, KLBF nih. HK itu kayak gini guys. Jadi kalau misalnya teman-teman kan mau beli saham kan di 1.700-nya di Kalbe ini kan antriannya tebel. Kalau Mas Bro antri di sini kan belum tentu dapat. Nah, jadi kita HK hajar kanan, itu beli di 1705 langsung HK aja. Pencet di situ nanti langsung dapat barang, nggak usah antri. Nah, itu namanya HK. Next, terus selanjutnya apa nih ya? Selanjutnya pasti haki nih. Benar, yaitu haki. Haki hajar kiri, yaitu kita menjual barang tapi nggak mau antri di over. Nah, langsung kejual aja. Yang di antri, yang di kiri pojok atas. Misalnya adalah saham tadi ya, MPPA gitu ya. Biasanya ini kan merah nih ya. Nah, kalau teman-teman itu misalnya punya saham MPPA, terus pengen ngejual sahamnya, kalau Mas Bro itu jual di 186 kan belum tentu kejual. Masih ada antrian yang di depannya kan seperti itu. Nah, karena Mas Bro nggak sabar, Mas Bro hajar kiri atau jual di 185. Nah, itu pasti langsung kejual. Nah, itu namanya haki. Hajar kiri, nggak antri. Haki itu maksudnya nggak antri, langsung cepet seperti itu. Biasanya kalau yang scalper pro itu nggak pernah antri. Biasanya dia HK atau haki. Belinya HK, jualnya haki. Ya, seperti itu. Kalau scalper yang udah senior. Oke, terus selanjutnya adalah apa nih? Ya, selanjutnya tentu adalah bow, yaitu buy on weakness. Nah, itu buy on weakness itu kita itu membeli saham saat dia itu istilahnya itu lemah. Jadi gini guys, jadi kita harus lihat chartnya juga. Nah, buy on weakness itu maksudnya saham-saham yang lagi downtrend seperti ini guys. Nah, saham-saham lagi downtrend seperti ini, Mas Bro harus lihat volumenya yang downtrend ya. Ada volume, misalnya seperti ini ya. Saham-saham ini turun, jebret, ini kita lihat volumenya. Kalau misalnya saham itu merah ya, merah-merah terus, tapi volumenya semakin kecil merahnya. Nah, merahnya semakin kecil, jadi volumenya semakin kecil kayak gini, semakin kecil seperti itu. Nah, itu namanya bisa bow. Saat dia itu istilahnya itu udah volumenya itu semakin kecil, nah Mas Bro bisa mulai cicil beli. Seperti itu Mas Bro yang saya tangkap dari bow, yaitu buy on weakness. Jadi beli saat penurunan saham itu udah mulai melandai. Nah, seperti itulah ya penjelasannya. Semoga sesuai gitu ya. Oke, terus selanjutnya adalah buy on red. Nah, ini sama kayak bow. Kalau bow itu ngelihatin volume juga weakness-nya. Kalau bor itu hanya beli di merah. Jadi nanti kita beli saham Wika misalnya saat merah ya. Saat merah di harga 1.000 misalnya. Kalau misalnya ini ya, kayak misalnya saya suka ada perintah gitu ya kalau di grup-grup rekom gitu ya. Ini kan merah nih. Nah, kalau misalnya nanti Wika itu ke harga 1.000, kita beli di garis EMA 50. Nah, itu namanya buy on red. Seperti itu ya. Apapun yang terjadi, walaupun volumenya naik kayak volumenya kecil kayak volumenya besar kayak, nanti kalau di harga 1.000 kita beli. Nah, itu bor. Seperti itu ya. Buy on red. Nah, ada untuk menentukan itu saham bisa di bor atau enggak, ya itu tergantung orangnya masing-masing ya. Kenapa dia itu yakin beli saham itu di situ gitu ya. Nah, beda-beda lah, itu tergantung orangnya. Yang penting bor itu artinya seperti itu, buy on red. Terus adalah bob. Nah, bob ini adalah buy on breakout. Nah, mungkin ini istilah baru bagi teman-teman. Nanti INKP kita bob ya. Nah, INKP kita bob ya, buy on breakout. Seperti ini guys ya. Ini ya, misalnya contohnya INKP nih yang kemarin nih. INKP ini bob. Nah, di sini ya. Nah, INKP itu ada resist di harga di sini guys, di sekitar harga 9.200. Nah, di sini ini resistnya INKP. Nah, saat harga sahamnya di tanggal 8 September ini itu naik terus. Nah, saat dia itu nyentuh harga 9.225, kita bob. Buy on breakout, langsung HK aja. Nah, itu namanya bob. Oke, bob INKP di harga 9.225. Nah, saat dari harga 9.000 naik terus sahamnya gitu ya. Saat nyentuh ke resistnya itu ya nggak tahu ya, yang nentuin ini kan biasanya orang yang punya grup lah seperti itu. Nah, ini beli di 9.225 artinya akhirnya kan naik lagi dan cuan. Itu namanya buy on breakout. Saat dia breakout resist kuat, nah itu kita beli. Seperti itu penjelasannya guys. Oke, terus selanjutnya adalah SOS, sell on strength. Nah, sell on strength itu biasanya yang saya tangkap itu saat istilahnya itu cut loss sebenarnya, tapi kita cut lossnya jangan di saat merah.
Sell on strength itu seperti ini guys. Misalnya di saham INKP. Nah, INKP gini, misalnya kita itu beli INKP itu di harga di sini di pucuknya di harga 7.600 misalnya ya, misal. Nah, di sini ya di 7.600 di sini. Terus pas kita beli dikira mau naik lagi malah dibawa turun. Nah, saat kita mau cut loss jangan cut loss di sini. Jangan cut loss di sini, tapi cut loss di sini. Ya, ini kan apa namanya, biar kita cut loss itu nggak terlalu dalam kerugiannya. Namanya sell on strength, itu jual saat saham itu hijau. Saat itu hijau. Jadi kalau metode cut loss itu sebenarnya jangan jual saham kita saat merah candlenya guys. Jual saat hijau. Walaupun kita cut loss, nanti kerugian kita itu nggak terlalu dalam. Seperti itu ya. Jadi ya kalau saya sih biasanya kalau mau cut loss aja itu nunggu saya candlenya hijau dulu. Ya biar kita itu ruginya nggak terlalu dalam. Itu namanya sell on strength. Oke, terus selanjutnya adalah BSJP, yaitu beli sore jual pagi. Ini bagi teman-teman juga yang baru-baru nggak paham. Beli sore jual pagi, yaitu BSJP singkatannya. Yaitu kita itu belinya sore pas waktu market mau tutup, ya jam 3 seperti itu ya. Sebelum jam 3, 10 menit jam 3 itu namanya pas pre market. Kita beli sahamnya, terus kita jual langsung di besok. Jadi beli sore jual pagi. Terus ada kebalikannya, yaitu BPJS. BPJS itu ada, bukan BPJS ketenaga kerjaan loh, tapi memang ada di istilah saham, yaitu BPJS, itu beli pagi, jual sore. Belinya pas pagi-pagi, pas waktu market mau open jam 9.15 atau jam 9.30, Mas Bro beli saham, nanti jual di sesi 2. Nah, itu juga ada metode seperti itu, tapi jarang banget dipakai. Karena biasanya kan bursa rame cuman pagi doang, sorenya udah sepi. Jarang nih dipakai guys, cuman istilahnya ada seperti itu. Terus adalah GTC ya, Good Till Cancel. Nah, ini biasanya ada juga di fiturnya di setiap sekuritas teman-teman tuh ada, yaitu GTC ya, The Good Till Cancel. Kalau biasanya Mas Bro itu mau jual saham, itu kan kita antri atau haki-haki seperti itu. Nah, itu kan terjadi di tanggal yang sama. Tapi kalau Mas Bro mau ngasih perintah selamanya, ya, jadi saya itu misalnya punya Wika gitu, saya punya saham INKP waktu itu misalnya ya, di sini di harga 7.800. Nah, kalau Mas Bro mau jual INKP di 10.000, ya udah pakai GTC aja. Tiap hari jadi diupdate otomatis dari sekuritasnya. Di GTC itu perintahnya saya akan ngejual GTC INKP di harga 10.000. Ini di setiap sekuritas biasanya ada. Ya udah dipasang itu aja, itu nggak usah diupdate, udah langsung sekuritas akan update terus tiap hari, akan pasang antri jual di harga 10.000. Ya kalau belum tercapai ya itu akan terus aja seperti itu sampai Mas Bro akan cancel, perintah tersebut. Itu namanya GTC, Good Till Cancel. Oke, terus selanjutnya adalah namanya ARA, Auto Reject Atas. Nah, ARA mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, yaitu saham itu ada batas maksimalnya penjualannya, jadi nggak bisa naik sampai 1000% dalam sehari, itu nggak bisa guys. Jadi kalau ARA itu ada batasnya, kalau di bawah 200 itu 35% ya, seperti itu. Di bawah 200 bener ya, terus di bawah berapa? Di bawah 300 atau apa? Itu 25% gitu ya. Terus di atasnya itu 20% seperti itu. Saya agak lupa sebenarnya. Gimana sih? Di harga berapa sih? Ya pokoknya ada batas atasnya ya. Jadi saham itu ada batas atasnya. Terus akhirnya saatnya sampai batas atas itu nggak akan Mas Bro nggak akan bisa beli lagi. Contohnya seperti ini guys. Kita langsung liatin aja deh. Nah, ini misalnya yang ARA apa nih? Yang ARA misalnya ini guys. Nah, ini yang 25% ARA ini buah, saham buah guys. Nah, buah ini ARA, namanya Auto Reject Atas. Jadi kalau udah sampai ke harga sini guys, nah ini udah nggak bisa dibeli lagi, udah habis, yang jualan udah nggak ada, semuanya pengen beli. Mas Bro bisa beli di hari berikutnya, seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah tentu aja ARB nih pasti. Nah, ARB atau reject bawah. Nah, kalau ARB ini kebalikannya ARA, yaitu posisinya orangnya pengen ngejual semua, nggak ada yang beli ya. Contohnya di sini kita lihat misalnya saham dari BEPS, kita lihat BEPS ya. Nah, ini namanya ARB, semuanya di kanan dan warnanya merah. Nah, semuanya pengen ngejual, nggak ada yang mau beli. Nah, seperti kalau Mas Bro mau ngejual saham ini, itu bisanya jual di hari berikutnya, ya di bursa berikutnya. Kalau mau beli malah bisa tinggal HK aja, seperti itu guys. Oke, terus selanjutnya adalah support, ya support atau garis bawah. Nih support nih garis bawah. Nah, support itu garis bawah. Jadi kalau kita mau gambar support itu biasanya dari pantulan yang
terkuat, pantulan tinggi. Contohnya ini ya, INKP ini dari harga 15.000 terus turun dan mantul di harga 1.600, akhirnya naik tinggi. Dan habis itu nggak pernah nyentuh itu lagi. Berarti di 1675 itu adalah support kuat dari INKP. Batas bawahnya, batas harga bawah dalam kurun waktu tertentu. Seperti itu ya kalau support. Nah, kita lihat selanjutnya pasti resisten. Nah, resisten adalah garis atas. Nah, ini resisten seperti ini, guys. Nah, saya bilang tadi, nah ini garis resisten. Saat INKP itu naik dan nyentuh harga tersebut dan turun lagi, nah ini bisa dibuat jadi resisten. Nah, resisten ini nanti bisa buat BOB atau buy on breakout. Seperti itu ya, kayak seperti ini yang tadi saya jelaskan. Jadi resisten itu adalah batas atas mantul ke bawah. Seperti itu, guys. Itu bisa jadi resisten. Oke, terus selanjutnya adalah jemur tempe atau pasang antri jual di over. Nah, ini ada istilah baru yaitu jemur tempe. Nah, jemur tempe itu seperti ini, guys. Yang ini Pak Fier bilang, ini jemur tempe misalnya di saham Antam misalnya ini yang lagi hijau. Nah, misalnya seperti ini ya. Jemur tempe itu kita punya saham Antam di harga 1.900 dan kita pengen jual misal di harga 2.000. Nah, kita antri jual di sini. Nah, kita masuk antri misalnya saya ini misalnya ngantri di harga di 550 lot. Nah, ini ngantri di sini. Itu namanya jemur tempe. Jemur sahamnya, dijual di over. Nah, itu jemur tempe. Nah, terus selanjutnya adalah balik lagi sini, guys, yaitu IPO, yaitu initial public offering. Ini selesai. IPO ini adalah initial public offering. Itu biasanya saham-saham baru yang baru mau mencatatkan dirinya di bursa saham. Itu dia akan IPO. IPO itu istilahnya itu penawaran perdana saham. Nah, Mas bisa lihat saham-saham yang mau IPO itu ya di website EIPO. Nah, mau bisa lihat di situ saham-saham apa yang baru IPO. Yang terakhir banget IPO adalah saham yang kodenya COAL ya, COAL. Nah, itu baru beberapa hari yang lalu dia IPO. Seperti itu, Mas Bro ya. Mungkin itu aja sih istilah-istilah dalam bursa saham. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya, guys. Penting gak nih video ini? Semoga aja penting ya, guys.